Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dan bersyukur kalau kita semua hari ini masih dalam keadaan yang sehat. Ya, saudaraku. Saudara, kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan tema tidak ada kebetulan yang kebetulan. Ya, kita sudah masuk pada bagian yang keempat. Nah, saudaraku masih ingat mengapa saya mengajak Anda untuk kita bicara dari kitab Esther, ya? Sebab sekarang kita ini mengalami keadaan yang oleh nubuat Alkitab disebut sebagai masa yang sukar, atau dalam bahasa Yunaninya disebut kalepos. Seperti yang sudah saya terangkan dari 2 Timotius 3 ayat 1, kata kalepos ini adalah kesukaran yang multidimensional. Nah, sekarang keadaan kita seperti itu, saudara. Dan ini mengingatkan saya kepada apa yang ditulis di dalam kitab Esther, ya. Waktu itu Esther dan Mordekai, juga semua bangsa Yahudi dimanapun mereka tinggal di Kekaisaran Persia, mereka semua mengalami ancaman bahaya kematian. Ya, tetapi kalau Anda nanti baca, ya, setelah ini saya harap Anda mau belajar membuka Alkitab dalam kitab Esther pasal 7 sampai pasal yang ke-10. Nanti Anda akan menemukan bahwa mereka selamat, mereka tidak mati. Bahkan sebaliknya mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, saudaraku. Kalau kita mencermati kehidupan alam, atau lebih tepatnya Tuhan, karena memang Tuhan yang menanamkan sistem ya di dalam alam itu, maka alam itu kalau kita perhatikan, alam selalu memberikan keindahan sesudah terjadinya bencana atau musibah, ya. Contohnya apa, saudara, ya? Contohnya, ingat, saudara, kalau gunung berapi meletus, apa yang terjadi setelah gunung berapi meletus? Ya, tanah menjadi subur, ya. Begitu pula kalau kita lihat, ya, setelah hujan atau badai, selalu akan muncul apa? Iya, pelangi, ya. Pelangi sehabis hujan. Dan bukan hanya pelangi, setelah hujan itu udara jadi lebih segar, ya, lebih bersih, ya. Nah, saudaraku, pernahkah Anda mendengar ungkapan dalam bahasa Inggris, ya, atau idiom yang bunyinya blessing in disguise, ya? Itu ungkapan bahasa Inggris yang secara hurufiah artinya berkat yang menyamar, ya. Blessing in disguise ini ungkapan yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama James Harvey, ya. Dia seorang hamba Tuhan, ya. Dia tuliskan kata-kata ini di dalam himne, ya, lagu himne karangannya, ya. Ungkapan ini lahir dari pengalaman hidupnya, saudara. Dia menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu melimpahkan kebaikan, ya. Walaupun pada awalnya kita memandang hal yang terjadi pada kita itu sebagai hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, ya. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang sedang mengerjakan sesuatu yang baik, ya. Tuhan sedang memberikan yang baik kepada kita, ya. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Amin, saudara, ya. Nah, saya teringat kepada ilustrasi khotbah Bapak Gembala saya, Bapak seperti, ya, beliau memberikan ilustrasi khotbah seperti ini, ya. Kita punya anak bayi yang kecil, ya. Waktu anak bayi kita ini masih kecil, masih beberapa minggu, beberapa bulan, ya. Anak kita yang kecil, mungil dan yang lucu itu, ya, dan yang sedang sehat-sehatnya, justru kita bawa ke dokter untuk diimunisasi, ya. Kita kan tidak membawa anak kita sakit untuk diimunisasi, tapi waktu sehat kita bawa dia untuk diimunisasi, ya. Dia kemudian disuntik, ya. Tentu dia mengalami kesakitan dan nangis pasti, ya. Nah, bahkan malamnya pasti badannya menjadi panas. Dan kita orang tua pasti direpotkan, ya, dengan tangisan dan juga dengan kerewelannya karena dia mengalami sakit, ya. Nah,
So, mengapa kita melakukan hal itu? Tentu bukan karena kita iseng ya. Kan kita ini datang ke dokter bukan iseng ya. Kita bayar dokternya ya. Anak kita kemudian disuntik ya. Kenapa kita melakukan itu? Ya karena kita ingin ya tubuh anak kita menghasilkan antibodi yang membuat dia kemudian tahan terhadap penyakit. Dan alasan mendasarnya adalah apa? Karena kita sayang kepada dia ya. Nah, saudaraku, percayakah Anda bahwa keadaan kita sekarang ini ya, apabila kita mau tetap ya tinggal di Goshen, artinya kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan dan kita menjaga perilaku kita di hadapan Tuhan, maka kita akan terlindung, kita akan terpelihara, dan pada akhirnya nanti kita akan beroleh kebaikan ya, dan keuntungan yang besar seperti yang dialami oleh Esther dan juga bangsanya. Walaupun mungkin sampai saat ini kita belum tahu dan belum bisa melihat itu apa ya, kebaikan atau keuntungan besar apa ya. Sama seperti mereka waktu itu, mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi ya. Yang mereka rasakan adalah ketakutan, ancaman ya. Tetapi karena ada ancaman itu, mereka kemudian sadar bahwa mereka perlu untuk mencari pertolongan Tuhan ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak Anda untuk membaca tentang Esther yang mengajak saudara sebangsanya orang Yahudi di kota Susan untuk mencari pertolongan Tuhan ya. Kita akan membaca Esther pasal 4 ayat 15 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita. Silahkan disiapkan ya. Esther pasal 4 ayat 15 sampai 17 ya. Saya bacakan. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah, saudaraku, apa yang mereka lakukan untuk mencari pertolongan Tuhan? Ya, mereka berpuasa 3 malam 3 hari ya, tidak makan, tidak minum. Tadi saya katakan, saudaraku, Esther mengajak orang sebangsanya ya, yaitu bangsa Yahudi yang ada di kota Susan untuk mencari pertolongan Tuhan dengan cara berpuasa. Nah, sekali lagi saudaraku ya, hanya orang Yahudi yang ada di kota Susan saja ya. Saya rasa tidak banyak saudaraku ya. Sedangkan bangsa Yahudi yang lain, mereka semua tersebar di seluruh kekaisaran Persia yang sebelumnya mereka ini diangkut, ditawan oleh kekaisaran Babil. Jadi Babil dikalahkan oleh Persia dan mereka kemudian menjadi bangsa taklukan Persia juga ya. Dan mereka tersebar di mana-mana ya. Nah, mengapa tidak semua orang Yahudi diajak untuk berpuasa ya? Karena memang tidak cukup waktu ya untuk mengabari mereka satu persatu, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan hal itu ya. Mereka tidak mampu mengajak seluruh bangsa mereka ya. Nah, ada 2 hal atau 2 poin yang ingin saya sampaikan saudaraku ya. Yang pertama saudaraku, poinnya adalah ada kemauan untuk mencari Tuhan. Saya ulangi ya saudaraku. Yang pertama yaitu poinnya adalah ada kemauan untuk mencari Tuhan ya. Dan ini menjadi titik awal kebangkitan rohani orang Yahudi yang pada waktu itu mereka sudah melupakan Tuhan saudaraku ya. Tetapi pada waktu itu ketika Esther mengajak mereka berpuasa, mereka mulai mencari Tuhan ya. Khususnya mereka yang ada di kota Susan ya. Saya duga tidak banyak saudara. Tetapi mereka ini
mau untuk berpuasa. Dan pasti bukan hanya puasa tanpa juntrungan ya saudara, mereka puasa pasti juga dengan berdoa. Nah saudaraku ya, saya ingin mengajak Anda untuk menjawab pertanyaan saya ini dengan jujur ya. Apabila saya mengajak Anda untuk berdoa ya, apakah Anda akan langsung dengan sigap berkata, "Ya Pak, siap Pak." Ya. Saya yakin sebenarnya ya, orang akan langsung berkata dengan sigap, "Ya Pak, siap Pak," saat saya mengajak dia berdoa ya. Kalau dia sedang punya masalah yang besar atau mungkin sedang sakit berat misalnya ya. Tapi kalau mungkin keadaannya itu baik ya, dia tidak sakit ya, tidak punya masalah ya, sehat-sehat saja, mungkin belum tentu mau ya saudaraku. Seperti contohnya ya, ibadah doa penyembahan yang kita lakukan secara online lewat channel YouTube kita ini saudaraku, saya tidak tahu ya siapa saja yang mengikuti ya, dan siapa yang tidak ikut saya tidak tahu. Sebelumnya kita memakai aplikasi Zoom, kita bisa bertatap muka ya, kita bisa berpandangan dua arah ya. Tapi kalau lewat YouTube ini hanya satu arah ya, saya tidak tahu siapa yang melihat ya, mengikuti dari awal sampai selesai sampai akhir ya. Saya cuma hanya mungkin mengetahui jumlahnya saja, itu pun tidak banyak ya. Dari semua saudara-saudara kita jemaat di tempat kita ini tidak banyak saudara ya. Dan siapa yang melihat, mengikuti ya, ikut berdoa bersama saya, ikut menyembah bersama saya tidak tahu ya, cuma Anda sama Tuhan aja ya. Ya, nah saudaraku, mohon maaf ya saudaraku ya, kebanyakan kita ya itu umumnya ya, kita ini belum merasa prihatin kalau persoalan itu, masalah itu belum dekat dengan kita. Kalau keadaan kita baik-baik saja ya, yang mempunyai masalah orang lain, yang sakit orang lain ya, atau yang sakit orang tuanya orang lain ya, atau anaknya orang lain ya. Tetapi kalau misalnya saja saudara ya, yang terjadi adalah anaknya yang mengalami kecelakaan, mungkin sampai gegar otak, bahkan mungkin sampai koma misalnya, saya yakin orang itu ya tidak usah diajak berdoa, dia pasti akan berdoa dengan sendirinya. Bahkan dia akan mengajak saya untuk berdoa, "Pak, ayo Pak, kita doa Pak, doakan Pak." Ya. Nah, saudaraku, ini baru hal berdoa ya saudaraku, yang sebenarnya ringan ya. Belum yang lebih berat seperti puasa 3 malam 3 hari ya. Nah sebenarnya saudaraku, saya memandang itu begini ya, keadaan kita saat ini sebenarnya itu adalah panggilan Tuhan kepada kita semua umat manusia ya, untuk datang kepadanya berdoa, datang berdoa kepada Tuhan yang menciptakan kita dan yang menebus kita ya. Nah, yang dipanggil Tuhan untuk datang berdoa itu termasuk Anda ya, Anda dan keluarga Anda ya. Nah sekarang saya tanya ya, mau enggak Anda dipanggil Tuhan untuk berdoa? Atau sekalian aja Anda dipanggil datang langsung menghadap Tuhan? Ya, maaf saudaraku, mungkin Anda kaget ya. Saya rasa Anda pasti belum mau kan ya. Banyak orang berkata, "Wah, saya belum siap Pak." Ya, saya belum siap ya. Nah karena itu saudaraku ya, ayolah kita ini belajar untuk berdoa ya, biar kita ini biasa gitu loh, dekat sama Tuhan ya. Kita tidak asing dengan Tuhan ya. Katanya Anda itu anak Tuhan ya, kita ini anak-anak Tuhan ya, tapi kita ini berasa asing gitu dengan Tuhan. Karena itu sekarang ini waktunya saudaraku ya. Sudah sekian lama kita itu menempatkan Tuhan itu jauh ya, jauh dari kehidupan kita ya, jauh dari pekerjaan kita, jauh dari kesibukan kita, hiburan, jalan-jalan, makan-makan ya. Semuanya itu mendapat bagian porsi yang lebih
daripada hidup kita ketimbang kita kasih porsi hidup kita untuk Tuhan. Ya, kita lebih banyak porsi untuk pekerjaan daripada untuk Tuhan. Ya, urusan-urusan kita, kesibukan kita itu jauh memakan porsi hidup kita daripada kita datang untuk berdoa. Juga jalan-jalan, ya, bukan tidak boleh jalan-jalan, ya, bahkan makan-makan, ya. Ada orang yang niat makan-makan sampai pergi jauh, ya, seru. Itu artinya memberi porsi yang lebih banyak daripada untuk Tuhan, ya. Nah, sekarang coba Anda lihat, ya, semuanya itu sekarang dibatasi. Pekerjaan dibatasi. Ada yang di shift, ya, 2 minggu masuk, 2 minggu libur, atau kerja di rumah, dirumahkan sebagian, ya. Juga jalan-jalan, ya. Sekarang jalan-jalan dibatasi, ya. Kita tahu di Semarang, ya, pusat kota itu dibatasi. Orang kumpul-kumpul dibatasi, nongkrong-nongkrong dibatasi, ya. Makan-makan juga dibatasi. Kita tidak bisa dine in, kita hanya bisa take away, ya. Nah, karena apa sih? Karena memang kita tidak bisa membatasi diri kita untuk memberi porsi hidup kita kepada Tuhan, ya. Nah, mungkin Anda akan berkata, "Lah Pak, ke gereja kok ya dibatasi, dilarang?" Iya benar, saudaraku. Ya, saya tidak menyangkali hal itu. Nah, coba kita berpikir, kenapa kok begitu? Ya, sebab banyak anak-anak Tuhan meskipun datang ke rumah Tuhan, ke gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kadang-kadang terpaksa karena harus tugas, terpaksa, ya, karena dipaksa istri. Mungkin ada bapak-bapak yang Anda terpaksa ke gereja, ya, atau mungkin ada anak yang terpaksa ke gereja, ya. Karena apa? Karena harus melayani, atau daripada nanti ditanyakan lah, ayolah Pi berangkat, daripada nanti ditanya sama Bapak Gembala, ya. Bahkan anak-anak Tuhan ini melayani pekerjaan Tuhan, ya, bahkan mungkin juga berkhotbah, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Pernah tidak Anda membaca unek-unek isi hatinya Tuhan, ya? Perkataan ini sebenarnya Tuhan tujukan kepada orang Yahudi, tetapi mungkin relevan juga bagi gereja, ya. Saya mengajak Anda untuk membuka Matius 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat yang ke-8. Bunyinya begini, Suruh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini keluhan Tuhan, unek-unek Tuhan. Ya, bangsa ini, bangsa Yahudi, memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Mungkin ini juga yang terjadi pada kita. Kita datang ke gereja, mungkin kita ya nyanyi, tapi hati kita jauh. Bahkan mungkin kita melayani, kita tugas, ya, tetapi hati kita jauh, ya. Bahkan mungkin ada juga orang-orang yang khotbah, tapi hatinya jauh. Nah, saudaraku, sekarang kita ini tidak dapat berkumpul sementara waktu untuk ibadah di gereja, ya. Sekarang ini sedang dibuktikan dengan sendirinya siapa sih yang sesungguhnya tidak suka ibadah, ya. Siapa yang selama ini ke gerejanya terpaksa, ya. Semua sekarang sedang dibuktikan, ya. Yang dengan adanya tidak bisa berkumpul ibadah di gereja, ada pembatasan-pembatasan ini, ya. Yang selama ini memang tidak niat, yang selama ini terpaksa, sekarang berasa enak sekarang, ya. Enak, ya. Kenapa? Tidak ada orang yang melihat, ya. Tidak ada yang menanyakan. Saya tidak bisa tanya kepada Anda, Anda nonton tidak? Anda lihat tidak ibadah? Anda ikuti ibadah tidak? Ya, saya tidak bisa tanya, ya. Kalau di gereja, kalau tidak datang, saya mungkin tanya, loh, kok sendirian Bu? Bapaknya kok tidak ikut? Atau mungkin saya tanya, kok anak-anak tidak diajak? Ya. Nah, dengan adanya ibadah kita mesti dilaksanakan di rumah kita masing-masing, ya. Saya rasa inilah waktu Tuhan mau
mengetahui siapa di antara kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Nah, bila yang saya katakan ini benar, dan tepat mengena kepada keadaan Anda, ya, atau keluarga Anda saat ini, maka izinkanlah saya sebagai seorang hamba Tuhan itu untuk mengajak Anda, ya, ayolah kita ini mencari Tuhan, ya. Nabi Yesaya itu memberi nasihat di dalam kitabnya, ya, Yesaya 55 ayat 6. Coba Anda buka Yesaya 55 ayat 6. Bunyinya begini: carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, sekarang ini waktunya, saat kita masih hidup di dunia ini, sebelum kita nanti dipindah ke sana, ya, ke tempat di mana nanti kalau sudah di sana, Tuhan tidak akan menghampirimu, ya. Di sini, ya, di dunia ini, di rumahmu saat ini, ya, kalau engkau bersama keluargamu berkumpul, Tuhan datang, ya. Dia datang ke rumahmu, dia menghampiri rumahmu, dia menjamahmu, ya. Ini kesempatannya, ya. Nah, itu poin yang pertama, ya. Jadi poin yang pertama tadi, ada kemauan untuk mencari Tuhan. Saya harap dengan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Anda menjadi sadar dan punya kemauan untuk menghampiri Tuhan, ya. Yang kedua, saudaraku, poinnya adalah bersyafaat, ya, mewakili bangsanya. Itu yang dilakukan oleh Esther dan juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan, ya. Hanya mereka saja yang berpuasa dan berdoa, ya. Sekali lagi, mungkin tidak banyak jumlah mereka, tetapi mereka rela melakukan itu. Dan saya pastikan, ya, tidak ada di antara mereka yang keberatan, ya, atau iri dan mempersoalkan yang lain itu, yang di sana-sana itu ikut doa enggak, ikut puasa enggak mereka, ya. Nah, kadang-kadang kita itu keberatan, ya, kita iri, ya. Nah, itu yang tugas kok enggak datang kemarin, kok enggak doa malam, ya. Kadang-kadang kita mempersoalkan itu, tetapi mereka ini rela mengambil posisi, ya, untuk berpuasa. Mereka rela mengambil posisi ini, ya, berada di posisi untuk mengorbankan. Kalau di dalam peperangan, sebuah barisan yang paling depan itulah yang langsung berhadapan dengan musuh, ya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, saudara, kita harus menaruh hormat kepada mereka yang saat ini rela berada di garis depan, ya. Dalam kondisi sekarang ini, yang ada di garis depan adalah para petugas medis, ya, para dokter, ya, kemudian para perawat, ya. Mereka ini sekarang ada di garis depan. Juga bapak-bapak aparat keamanan, polisi dan TNI, ya. Mereka harus berjaga-jaga, ya. Karena itu saya juga menaruh hormat kepada rekan-rekan, ya, para petugas medis dan juga rekan-rekan aparat keamanan. Hormat saya kepada Anda, ya. Kita harus menaruh hormat kepada beliau-beliau itu semuanya, ya. Nah, secara rohani kita pun sebenarnya juga harus mengambil posisi di barisan terdepan untuk apa? Untuk berdoa, ya. Tadi saya katakan mereka yang ada di garis depan adalah orang-orang yang berani dengan rela untuk berkorban, berani dan rela berkorban. Maka saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, apakah Anda termasuk orang yang berani dan rela untuk berkorban, ya, berani dan rela untuk mengorbankan waktu dan dirimu untuk berdoa, ya. Pekerjaan pelayanan yang tidak banyak orang suka, ya. Tetapi hari ini melalui kesempatan ini saya mengajak, bahkan saya menantang Anda untuk berani dan untuk rela untuk berdoa syafaat,
mendoakan banyak orang, ya. Sekarang ini banyak orang sedang susah, saudara, ya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang menyaksikan juga Anda sedang susah, ya, saudaraku. Banyak orang yang sedang susah dan menderita karena sakit, ya. Kemarin di WA group kita saya minta kepada Anda untuk mendoakan saudara kita, ya. Kalau saya tulis begitu, Anda jangan cuma baca, ya. WA group itu bukan untuk cuma baca, ya. Juga bukan cuma untuk bercanda. Kadang-kadang kita bercanda boleh, ya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, kita memang perlu juga kadang-kadang bercanda supaya hati kita seneng, ya. Kita bisa menghasilkan hormon yang baik, ya, di kepala kita ini, ya. Tapi jangan cuma bercanda, juga jangan cuma membawa berita, ya. Saya kurang suka, ya, kalau orang bawa berita yang negatif itu, kabar-kabar yang jelek, ya. Kabar jelek itu biarlah orang lain saja yang menyampaikan, tidak usah kita, ya. Nah, juga mungkin ada, ya, di antara kita yang saat ini menyaksikan juga sedang bingung oleh karena keadaan yang seperti sekarang ini, ya. Ada saudara kita yang dirumahkan, dipotong gajinya. Mungkin ada juga yang kehilangan pekerjaan. Dan sebagian besar Anda masih beruntung, ya. Karena itu ayo kita bantu doakan, ya. Saudaraku, saudara tahu tidak apa balasannya kalau kita mendoakan orang, ya, atau kita menolong orang, ya. Mari kita baca, ya, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Ya, kita baca. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu, ya. Ayat ini memberitahu jika kita ini menaruh belas kasihan, maka sebenarnya kita sedang memiutangi Tuhan. Artinya kita sedang kasih pinjaman kepada Tuhan. Wow, ya. Bisa Anda kasih pinjaman kepada Tuhan? Bisa, ya. Caranya gimana? Ayat ini bilang apa? Menaruh belas kasihan, ya. Jadi Anda bisa kasih pinjaman kepada Tuhan kalau Anda punya belas kasihan, saudaraku. Nah, aplikasi ayat ini, ya, bukan hanya kita disuruh memberikan derma atau donasi saja, saudaraku, ya. Beberapa hari yang lalu di WA group kita juga begitu, ya. Seorang saudara sebenarnya sedang mengajak kita untuk memberi donasi untuk pengadaan masker untuk disalurkan ke salah satu rumah sakit di kota kita ini, ya. Dan saya ikut mempelopori untuk memberi, ya. Dan saya yakin juga ada beberapa di antara saudara yang mengikuti, ya. Nah, apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang memiutangi Tuhan, ya. Tapi mungkin masih ada yang belum jelas, ya, dan berkata, Pak, saya tidak punya uang, ya. Makanya waktu itu saya tidak bisa ngasih, Pak. Saya ulangi, ya, saudara, ya. Aplikasi ayat tadi bukan hanya untuk kita memberi donasi, tetapi aplikasinya juga bisa dalam wujud membantu doa, bersyafaat, ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya, ya. Dengan apa? Dengan berdoa syafaat, ya. Nah, untuk bisa menjadi seorang pendoa syafaat yang efektif, kita perlu punya simpati dan empati, ya. Simpati itu perasaan belas kasihan, ya. Perasaan kita, aduh, iba kepada orang itu, ya. Tetapi empati itu artinya Anda sedang menempatkan diri Anda sebagai yang sedang susah, ya. Anda menempatkan diri Anda seolah-olah Anda yang sedang sakit, ya. Nah, jadi bila ada orang yang sedang susah atau sakit dan Anda berdoa, mendoakan dia
seperti Anda sendiri yang mengalaminya, itu artinya Anda sedang berdoa dengan simpati dan empati. Anda ikut di dalamnya, saudara ya. Ya. Kalau Anda bisa merasa kasihan, ya. Nah, jadi kalau kita menaruh belas kasihan kepada saudara kita yang sedang susah ini, saudara, maka kita menjadi seorang juru syafaat yang baik, juru syafaat yang efektif, ya. Doa Anda pasti didengar oleh Tuhan, ya, karena Anda doakannya dengan betul-betul dengan rasa iba, ya. Anda dengan belas kasihan, dan Anda sedang secara tidak sadar Anda sedang memiutangi Tuhan, ya. Ayat tadi bilang, siapa menaruh belas kasihan, dia sedang memiutangi Tuhan, ya. Tuhan hutang belas kasihan, ya, kepada Anda. Anda bisa punya perasaan belas kasihan itu, dan Anda membuat Tuhan tergerak untuk segera menolong saudara kita itu, ya. Nah, janjinya apa, Su? Janjinya Tuhan akan membalas kepadamu, ya. Membalas artinya Tuhan akan membayar apa? Hutangnya kepadamu, ya. Nah, karena itu seru, mari kita belajar untuk berdoa syafaat, ya. Cari Tuhan, mesti ada kemauan untuk mencari Tuhan, ya. Untuk apa? Berdoa, ya. Kita dipanggil untuk berdoa, ya. Kita mungkin belum siap dipanggil menghadap Tuhan. Nah, sekarang ini seru, dengan adanya kondisi sekarang ini, kita sedang dipanggil untuk berdoa. Dan jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, doakan orang lain, doakan saudara-saudara kita, doakan bangsa dan negara kita. Jelas ya, saudaraku? Amin. Puji Tuhan, ya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami boleh belajar mendengarkan firman, dan kami mengaku Tuhan bahwa sungguh banyak waktu yang kami pakai untuk diri kami sendiri, banyak waktu dan tenaga perhatian kami untuk bekerja. Sesudahnya kami lelah, kami pakai waktu dan tenaga kami, apa yang ada pada kami juga untuk mencari hiburan, jalan-jalan. Tetapi sekarang Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami, Engkau sesungguhnya sedang memanggil kami untuk datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami juga mesti mengaku Tuhan, kadang-kadang beberapa dari kami juga datang kepadamu dengan terpaksa. Dan sekarang Engkau sedang menguji semua anak-anak-Mu, dan firman-Mu hari ini bicara kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kasih kami hidup, kasih kami kesempatan untuk kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang melihat kami, hanya Engkau yang melihat. Karena itu Tuhan, mulai hari ini juga Tuhan, setiap ibadah kami yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, baikkah bersama-sama lewat streaming ataupun waktu-waktu ibadah kami sendiri, doa kami sendiri, akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami akan melihat keajaiban, kebaikan, keberuntungan yang besar, sebab Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik yang sampai saat ini mungkin kami belum mengerti. Tapi kami percaya ungkapan hamba-Mu James Harvey, blessing in disguise, berkat yang sedang menyamar dalam kesukaran-kesukaran. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan porsi yang terbaik bagi semua orang yang mengasihi-Mu, dan kami mau menjadi salah satunya. Kami juga belajar firman-Mu Tuhan, untuk kami
bukan hanya berdoa untuk diri kami, tetapi kami mesti belajar juga mewakili orang lain, keluarga kami, saudara kami, untuk berdoa, mewakili mereka yang saat ini sedang ada dalam kesusahan-kesusahan, yang sedang sakit atau yang sedang menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Tuhan, taruhlah roh belas kasihan-Mu di dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi seorang pendoa syafaat yang efektif. Dan biarlah lewat doa-doa kami juga saudara-saudara kami ditolong dan mengalami kemenangan. Mari Tuhan, kasihlah kami juga kesempatan menggenapi firman-Mu. Kami boleh juga kiranya memiutani Engkau, sebab dengan itu juga ketika nanti kami ada persoalan, Tuhan juga akan menolong kepada kami. Tuhan juga akan berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Tanamkanlah firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai di sini firman Tuhan, dan sekali lagi saya menghimbau kepada Anda, ya, ibadah kita tidak bisa kita adakan bersama-sama sementara waktu di gereja. Tidak ada orang yang tahu Anda ibadah atau tidak, tetapi Tuhan tahu semua. Dan kalau engkau mau melakukannya, engkau sedang tinggal dekat dengan Tuhan. Itulah arti kata Goshen, artinya tinggal dekat. Tinggallah dekat, supaya engkau terlindung, engkau dan segenap isi rumahmu dilindungi Tuhan, ya. Dan berdoalah juga untuk orang-orang, banyak orang, ya. Nah, sebagai akhirnya saya mengajak Anda juga, sekarang kita akan sekali lagi tundukkan kepala. Kita akan juga bersyafaat untuk bangsa dan negara kita, dan kita nanti akhiri dengan doa berkat, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Pada akhir ibadah kami mohonkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkat-Mu, pertolongan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah keadaan bangsa kami. Banyak orang, ribuan sakit Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu yang hidup itu. Nyatakan Engkau Tuhan yang hidup, menolong kepada bangsa dan negara kami. Pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit. Jangan biarkan roh maut juga mengambil nyawa mereka dengan sia-sia. Mari Tuhan tolong kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, supaya pemerintah kami Tuhan beri hikmat, diberi kebijaksanaan, diberikan akal dan kemampuan untuk mengatasi semua persoalan-persoalan bangsa dan negara ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan adil. Beri mereka kekuatan juga, beri mereka kesehatan, beri mereka segala apa yang perlu untuk menolong bangsa dan negara kami. Bapak Presiden beserta semua jajarannya, para gubernur beserta semua jajarannya, wali kota dan bupati beserta semua jajarannya, juga camat, lurah, dan seterusnya Tuhan. Tuhan menolong mereka semua. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, dan mengayomi semua orang. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian, juga kota kami Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bertugas melayani orang-orang sakit Tuhan, rekan-rekan dokter, perawat, Tuhan juga menolong, memberkati mereka, menjaga mereka juga. Berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita, kekuatan kepada mereka. Juga keluarga mereka yang harus ditinggalkan karena mereka harus
merawat orang Tuhan. Tentu mereka rindu Tuhan, Engkau juga berikan penghiburan kepada mereka semua, biar mereka penuh dengan sukacita. Begitu pula hal yang sama Tuhan untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, para petugas keamanan, ya, kepolisian, TNI dan Polri. Kami mohonkan pertolongan-Mu juga bagi mereka ya Bapak, supaya mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, buat mereka selalu waspada Tuhan, menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Tuhan, kami menadahkan tangan di hadapan-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu kepada kami. Ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami semua. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan juga segala apa yang Engkau perlukan. Allah Bapa memelihara hidup kita, dan biarlah apa yang Engkau kerjakan semuanya diberkati Tuhan dan menjadi berhasil. Tuhan menyertai-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima semua berkat-Mu dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi pada waktu ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.